Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhahara inda al-musyrikina lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma shalli alaihi. Imbon Kutu Abdillah bin Umar wal Asif ma aktsaru ma ra'aita Quraisyan ashabat Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi. bima kana subhiru min adawati qala hadatuhu wa istama ashrafuhu yawman min al-fitri Farajahu Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi. Ma wa'ayna mithla ma sabarna alaihi min hadha rajuli qattu Safaha ahlana wa syakama abadana wa abadina wa farraqa jama'atana wa sabba alihatana Laqad sabarna minhu ala amrin azim Aw kama qawli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ma dhahara inda adal musyrikin lahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam minal ayat. Hal-hal yang terjadi di dalam adal musyrikin, menyakitinya orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat sahabat Urwah bin Zubair rahimahullahu taala qala Qultu li Abdillah bin Amr bin al-As. Aku bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Bentuk pertanyaannya, ma aktsaru ma ra'aita Quraisyan asabat Rasulullah fi ma kanat tadhharu min adawatihi. Secara singkatnya, seperti apa yang kau lihat di dalam masalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy mengenai Rasulullah, memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, menjawab sahabat Abdullah bin Amr bin As. Hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum yawman fil hijri. Aku mendatangi orang-orang Quraisy yang saat itu sedang berkumpul ashrafnya, pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpinnya. Ashraf itu ya berarti rais, ruasa, kepala orang-orang Quraisy, penggede. Di antaranya ya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Khalid bin Utbah, dan juga ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Alhasil penggede orang Quraisy. Ada 5 atau 7 atau 8 orang waktu itu. Mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail, dekat dengan Ka'bah itu. Hijr Ismail itu yang bersebelahan dengan Ka'bah. Anggapan uruh Ka'bah, sebelah Ka'bah ana budran. Ya ora. Itu namanya Hijr Ismail, tempat di mana Nabi Ismail alaihi salam
ketika menangis, ketika kehausan, meminta air di situ. Hijr Ismail lahir di situ. Sedang berkumpul di situ di Hijr Ismail, PT Ka'bah. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebut-nyebut Rasulullah, membahas tentang Rasulullah. Di Mekah berarti waktu itu belum hijrah. Faqalu, mereka berkata, ma ra'ayna mithla ma sabarna alaih min hadzal rajul qattu. Saffaha ahlamana wa syatama aba'ana. Artinya, tidaklah aku melihat seseorang yang kami masih bersabar daripada laki-laki ini. Artinya gini loh, mereka mengatakan kesabaran kita sudah habis menghadapi laki-laki ini, artinya menghadapi Muhammad. Yang mana kata mereka Nabi Muhammad ini dikatakan safaha ahlamana, mengatakan bodoh terhadap akal kami. Aina sab'a uqulana lil hamqi. Ahlam itu maknanya sebenarnya ya mimpi. Ya ahlam itu seseorang ketika sudah ihtilam maka sudah dikatakan punya akal. Sudah dikatakan dewasa. Safaha ahlamana, dia membodoh-bodohi kami, artinya pemikiran kami. Wasyatama aba'ana, mensyatam itu apa sih? Mencaci orang tua kami yang menyembah berhala. Wa abadinana, menjelek-jelekan agama kami, agama kita, kata mereka. Wa farraqa jama'atana, memisah-misah golongan kita. Sing kompak kemudian gara-gara anak Muhammad akhirnya terpecah. Wasabba alihatanya, dia mencaci, memaki daripada sesembahan kita. Disuruh untuk menyembah Allah, disuruh untuk meninggalkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan mereka. Laqad sabarna minhu ala amrin azim au kama qala. Kita sudah bersabar terhadap hal ini. Cukuplah kesabaran kita. Qala, berkata Abdullah bin Amr bin As. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka sedang bercengkrama, sedang berdiskusi membahas tentang Nabi Muhammad, idtala'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul muncul masuk ke Masjidil Haram. Fa aqbala yamshi hatta istalama rukna. Nabi mendekat ke Ka'bah kemudian mengistilam rukun Hajar Aswad. Memek rukun Hajar Aswad, nyucup ngambung, namanya istilam. Thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian Nabi tawaf. Disunahkan bagi orang yang masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah. Jadi tahiyatnya Masjidil Haram itu dengan tawaf. Seperti halnya kita masuk masjid biasa, tahiyatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram itu tahiyatnya dengan apa? Dengan melakukan tawaf. Nabi tawaf muter bil bait ay baitil haram. Falamma an marra bihim, ketika Nabi melewati gerombolan mereka, ghamazuhu bi ba'di ma yaqul, mereka mensab ghamazuh ay ta'anu wa takallamu fi. Ngomong sing ora enak lah mereka di Nabi. Kok dasar ini, dasar ini, walhasil mengatakan yang tidak enak terhadap Rasulullah. Rasul cuek, tawaf tetap jalan,
Qala ay ar-rawi ya. Fa araftu dzalika fi wajhi, aku melihat pada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang sedang dijelek-jelekan, sedang disab, sedang dicaci, dimaki oleh mereka. Tsumma madha falamma marra bihim ats-tsaniyata ghamazuhu bimithliha. Ketika Nabi lewat kedua kalinya di hadapan mereka muter, dia omongin maning. Apa sing ora enak wis wae ngomongan sing ora enak. Bidang-bidang omongan. Fa araftu dzalika fi wajhihi. Tsumma madha, Nabi terus cuek, ora urus, lewat terus. Tsumma marra bihim ats-tsalitsata. Sampai putaran ketiga. Fa ghamazuhu bimithliha, masih sama ketika melewati gerombolan mereka, Ru'asa Quraisy ini, ya diomongin maning, dicaci maning, bidang-bidang omongan. Sudah pada putaran ketiga Nabi berhenti. Faqala tasma'u ya ma'syaru Quraisy, ay atasma'una ya ma'syaru Quraisy. Cara bang ngomong ya rokna ge yang ban ngomong, yang jawab omongannya kon itu loh. Tasma'una ya ma'syaru Quraisy, kalian mendengar wahai orang-orang Quraisy. Ama walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang nafsu Muhammad ada pada kekuasaannya, demi Allah maksudnya. Nabi menjawab, laqad ji'tukum bidzabhi, laqad ji'tukum bidzabhi. Cara gampangan ngomong kan jadi mengatakan bahwa aku datang kepada kalian untuk menyembelih kalian, untuk membunuh kalian. Makanya kemudian hadis ini banyak yang mensalahartikan, banyak yang salah paham. Mereka para irhabi, tukang nyembelih wong, ISIS, itu memaknai hadis ini seperti itu. Nabi datang untuk menyembelih. Sing ora sesuai, yang tidak sesuai, yang tidak pas, menyembelih. Padahal hadis ini Nabi mengatakan laqad ji'tukum bidzabhi. Kumnya ini bukan kepada semua manusia, bukan. Tapi diperuntukkan bagi yang mukhatabnya itu, yang waktu itu diajak omong dengan Kanjeng Nabi. Karena Nabi juga sudah menahan terhadap kezaliman, kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu kan setelah ibunya sahabat Ammar bin Yasir dibunuh, sahabat abahnya sahabat Ammar juga sahabat Yasir dibunuh, sahabat Bilal disiksa dan macam-macam yang lain sebagainya. Alhasil Kanjeng Nabi melihat kejadian itu masih diam, karena memang belum ada perintah untuk berperang, belum ada perintah perang. Kongon sabar Mekah. Istilahnya ada sebuah ancaman dari Nabi untuk orang-orang kafir ini yang ada di hadapan Nabi. Laqad ji'tukum bidzabhi. Kayak sebuah gertakan, ancaman bahwa nanti ada saatnya kalian akan kami perangi. Ada saatnya kalian akan kami bunuh. Ada saatnya kalian akan kami sembelih. Dan itu merupakan omongan kalamnya Nabi yang betul-betul nyata. Karena kemudian 4 orang ini, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, 4 orang ini semuanya terbunuh, terpenggal di medan perang Badar. 4 orang ini sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi, laqad ji'tukum bidzabhi. Kon sing mantep pateni. Gitu loh. Alhasil hadisnya sahih ya, disebut hadis bisanadin hasan juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
Tapi tidak, kumnya ini bukan khitab untuk semuanya, tapi diperuntukkan bagi mereka yang waktu itu hadir di depan Nabi, yang sudah menyakiti sahabat-sahabat Nabi, dan memang kemudian kejadian 4 orang ini yang mentokan Nabi, yang mencaci maki Nabi, yang mengata-ngatai Nabi, alhasil semuanya betul-betul mereka semua 4 orang ini terbunuh di perang Badar. Ya, jadi membuktikan kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar ucapan ini, laqad ji'tukum bidzabhi. Ancaman sing Kanjeng Nabi, laqad ji'tukum bidzabhi. Fa akhadhat al-qauma kalimatuhu. Kalimat ini menjadikan mereka orang-orang kafir Quraisy ini betul-betul apa? Terkena gertakan, wedi, rasa wedi. Hatta ma minhum rajulun, sampai tidak ada dari mereka illa ka'annama ala ra'sihi ta'irun waqi'un. Kaya-kaya nang ndase iki ana manuke, ora wani gerak, ora wani obah. Gitu loh. Saking wedine, saking takutnya, saking gemeternya mereka mendengar ancaman Nabi, laqad ji'tukum bidzabhi. Wedi. Kaya-kaya nama nuka. Wong ora nama nuka ora wani gerak, bukan mabur sih. Itu sebuah kinayah seperti itu. Ibarah an sukutihim wa hudu'ihim, diam, anteng, ora wani apa-apa. Hatta inna asyaddahum fihi wasatan qabla dzalik, sampai di antara mereka yang paling asyad dalam masalah wasah. Wasah itu wasiat itu sebenarnya ya omongan. Yang ketika mengatakan kepada Nabi paling asyad, paling pol walhasilah, moyoknya paling pol, la yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu minal qaul. Waktu itu dia ucapan yang tadinya kasar sampai kemudian membuat ucapan pujian pada Kanjeng Nabi. Sing mau do ngomong ora enak wis ya. Ora enak meneng-meneng Nabi ngomong innahu yaqul insarif ya Abul Qasim. Insarif, menyingkirlah kamu Abul Qasim, ya insarif rasyidan. Menyingkirlah kamu sebagai orang yang rasyid. Kamu itu orang yang cerdas, orang yang hebat. Wallahi ma kunta jahulan. Demi Allah kamu bukan orang bodoh. Kamu adalah orang cerdas, orang pintar. Qala fansarafa, Nabi terus insiraf, berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana al-ghad, sampai kemudian besok harinya, ijtama'u fil hijri wa ana ma'ahum. Mereka berkumpul di Hijr Ismail wa ana ma'ahum. Dan Ar-Rawi ini ma'ahum, bersama dengan mereka. Dimungkinkan ini wa ana ini Amr bin Asnya ya, yang waktu masih kafir. Kalau Abdullah masih kecil, ini Amr bin As itu golongan orang-orang kafir yang juga pandai bersilat lidah, pinter ngomongnya, sahabat Amr bin Yasir yang waktu belum masuk Islam. Faqala ba'duhum li ba'din, mereka berkata satu dengan yang lain, zakartum ma balagha minkum wa ma balagha minhu hatta idza bada'akum bima takrahun taraktumuh. Mereka kembali menceritakan tentang kejadian kemarin, omongan yang sampai kepada telinga mereka, kabar yang sampai kepada mereka tentang ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama hum fi dzalik ittala Rasulullah, ketika mereka sedang berdiskusi semacam itu, kemudian datang lagi Rasulullah pantawaf paning. Tapi ternyata fawasabu ilaihi wasbat rajulin wahidin. Mereka langsung ngegrup maring Kanjeng Nabi. Grup kaya umpan ngeroyok. Yang langsung grup wasbah itu langsung buru. Jadi khabar tentang ancaman Nabi terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy semuanya, berangkat ke Mekah. Berangkat ke mana? Ke Masjidil Haram. Pas Nabi mentawaf, juruk dening wong-wong kafir Quraisy. Fa ahatu bihi, mereka mengelilingi Nabi. Nabi dhewek kan nang tengah. Pandi grup ke. Yaqulun antal ladzi taqulu kadza wa kadza. Temenan kon sing ngomong kaya iki. Kama kana iblughum anhu min aibi alihatihim wa dinihim, seperti yang sampai kepada mereka tentang ucapan Rasulullah tentang agama mereka,
tentang sesembahan mereka yang memang ya keadaan orang-orang jahiliyah, orang-orang jahil yang tidak mau ikut Nabi. Qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, analladzi aqulu dzalik." Ora wedi Kanjeng Nabi, ora gentar. Ora ngomong ya temenan. Nah, nyong sing ngomong. Tidak ada perasaan takut pun Rasulullah sedikit pun enggak ada. Wah, ini dewekan padahal. Na'am, analladzi aqulu dzalika. Ya, aku sing ngomong ya kowe. Kan primen kon. Asal wong Tegal iki lah. Primen. Apa sih? Nyong sing ngomong ya. Wah, ini Kanjeng Nabi ya. Qala, berkata rawi, falaqad ra'aitu rajulan minhum, aku melihat satu laki-laki dari mereka akhadha bimajma'i ridai. Nabi waktu itu memegang rida. Si wong langsung nyerang Nabi, nyeker ridai Nabi, kaya penyekik Nabi yang ridai. Jadi si wong wis berlaku kasar kepada Nabi. Bertak seperti itu. Qala ar-rawi wa qama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dunahu yaqul. Kemudian ternyata waktu itu Nabi sedang ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Dia berkata wa huwa yabki sambil menangis, ataqtuluna rajulan ayyaqul rabbi Allah. Ya, apakah kalian akan membunuh orang yang mengucapkan Rabbi Allah? Ketika mereka melihat sahabat Abu Bakar demikian sambil menangis, tsumman sarafu anhu, mereka pergi. Nah, kata rawi fa inna dzalika la ashaddu ma ra'aitu Quraisyan balagat minhu qattu. Dan itu merupakan hal paling aku lihat daripada kebengisan orang-orang Quraisy, kebengisan orang-orang kafir Quraisy, musyrikil Arab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami hadis ini jangan kemudian dikatakan laqad jitu bidzabhi, main enggak, seperti itu enggak. Jadi cara Quran itu ada asbab nuzulnya. Kalau hadis ada asbab urutnya. Kenapa kok tiba-tiba Nabi berkata demikian? Ada ceritanya, ada kronologinya. Kalau langsung diambil tengahnya, nggak tahu ceritanya, otomatis salah paham. Paham ya? Ujuk-ujuk langsung Jadi kalau hanya sebatas memotong video ceramah, akhirnya salah paham. Coba ditarik dari awal, kok bisa memahami. Oh, kenapa kok seperti itu? Karena awal mulanya seperti ini. Jelas ya. Jadi kumnya di situ bukan kum kepada masyarakat nas, bukan. Tapi kumnya adalah ancaman Nabi untuk mereka orang-orang yang memang sudah keterlaluan terhadap Nabi dan para sahabat. Dan terbukti ucapan Nabi, 4 orang ini terbunuh di perang Badar dengan kepala terpenggal. Sampai Abu Jahal kan ndase diseret dening sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal kan ndase abot. Ya dosane akan men kan ndase abot. Sahabat Ibnu Mas'ud ora kuat ngangkat ndase. Kan ndas kayak dilarang. Kan sahabat kecil, orangnya kan kecil. Orangnya kecil, Ibnu Mas'ud itu kecil. Dilarang. Nggo laporan paling Kanjeng Nabi ki Abu Jahal ndase ge. Jadi 4 orang terbunuh. Ya, Utbah bin Rabi'ah dibunuh oleh sahabat Hamzah. Ibunya Hindun binti Utbah. Kemudian Hindunnya dendam. Kan ceritanya kayak gitu. Di Badar kan Utbah bin Rabi'ah mati di tangan Hamzah. Anaknya Utbah yang bernama Hindun, mertuanya Kanjeng Nabi dewek ora terima, dendam, maring Hamzah. Satu lagi adiknya bernama Syaibah bin Rabi'ah dibunuh oleh sahabat Ubaidah. Kemudian yang terakhir Walid bin Ubah dipenggal oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu mubarozah 3 lawan 3 perang Badar. 4 orang ini terbunuh dalam perang Badar sesuai dengan misdaqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, laqad ji'tukum antum ayyuhar rijal al-arba'ah ini bidzabhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.